jargon bahwa keadilan itu hanya milik mereka yang berduit dan berkuasa, sementara rakyat kecil seperti Candi Butar-Butar ini selama ini hanya berharap bisa mendapat keadilan. Itu kalau yang disebut sekarang fenomena no viral no justice gitu ya. Nah, ini kan pola ini menarik ini kalau pemerintahan Prabowo itu memanfaatkannya dalam tanda petik ya kekritisan para netizen ini. Ini nggak perlu lagi inspektorat, Bung Rocky. Yang begini-begini ini laporannya bisa langsung ke Presiden Prabowo karena kan mereka bisa mention atau ya mencolek akunnya Pak Prabowo dan juga akunnya Partai Gerindra. Nah, ini yang dimaksud bahwa urusan-urusan kecil itu sebetulnya merupakan kondisi mikro untuk membaca kondisi makro. Jadi kalau dengan asumsi yang sama kita katakan kalau yang kecil pun tidak bisa diselesaikan apalagi yang besar-besar. Nah, keprihatinan ini yang membuat netizen pers itu bereaksi lebih cepat berdasarkan informasi awal, yaitu di situ tercium ada ketidakadilan bahwa seorang petugas pemadam kebakaran yang berprestasi, yang mendedikasikan profesinya untuk melayani publik justru dibatalkan haknya untuk memperoleh kenaikan jabatan atau bahkan jabatannya itu dihilangkan dengan membatalkan kontrak. Jadi ethics of care yang seharusnya ada pada pejabat-pejabat yang melayani kepentingan publik, rumah sakit, damkar, urusan kependudukan harusnya dikedepankan, bukan dengan cara arogan memamerkan kekuasaan lalu lakukan semacam tindakan sepihak, yaitu yang bagi siapa namanya itu Pak petugas damkar itu adalah hidup dia seluruhnya. Kan 10 tahun dia ada di dinas itu, tiba-tiba tanpa satu-satunya kejelasan adalah yang bersangkutan membongkar dugaan korupsi di Damkar Depok. Jadi ini petunjuk pertama bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan bisa dimulai dari hal-hal yang mikro ini. Nah, itu yang menimbulkan semangat atau optimisme bahwa publik Indonesia itu kembali punya kepekaan sosial, punya kepekaan peradaban dengan mulai memviralkan kasus kecil itu. Dan ini tanda bagus bahwa kita sedang masuk pada penemuan kembali ide tentang keadilan. Itu pertanda baik, dan saya anggap bahwa netizen menjadi semacam semacam watchdog untuk betul-betul menghalangi mereka yang masih punya potensi sebetulnya potensi untuk meminggirkan mereka yang sedang bekerja untuk memberantas korupsi. Jadi sekali lagi, kendati ini soal kecil tetapi impactnya akan besar. Nah, kita bayangkan misalnya dengan peristiwa ini banyak dinas yang harus hati-hati dan mulai membersihkan dirinya karena atensi bisa tiba-tiba datang dari kepala negara hanya berdasarkan laporan yang beredar di media massa, beredar di sosial media bahkan tuh. Nah, ini soal yang di awal mungkin kita anggap ini remeh-temeh, tetapi di belakang ini ada cerita besar tentang upaya memberantas korupsi mulai dari akar yang paling serabut, yaitu di tempat-tempat di mana pelayanan publik yang tidak bisa dikendalikan secara nasional, tetapi mata netizen ada di semua